mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ke-18 kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai pengujian hipotesis regresi. Regresi adalah suatu model analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan, analisis regresi ini adalah untuk penelitian yang berjudul pengaruh. Ya, pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Misalnya pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja. Nah, itu termasuk dari analisis regresi. Dan jenisnya itu ada dua, yaitu ada regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Regresi sederhana adalah untuk yang variabel X-nya hanya ada satu, sementara untuk regresi berganda adalah yang X-nya lebih dari satu. Nah, untuk kegunaan regresi sendiri, yang pertama membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas. Jadi, kita bisa melihat hasil dari variabel Y dengan input variabel X yang kita peroleh dari penelitian. Ya. Jadi, kita akan dapat nilai variabel Y dan kita juga bisa membuat estimasi rata-ratanya dari variabel Y. Kedua, untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Jadi kita bisa menguji hipotesis secara parsial ya, ini maksudnya. Nah, ini untuk yang variabel X-nya itu lebih dari satu, maka bisa diuji secara parsial atau satu per satu. Misalnya X1 terhadap Y secara sendiri, kemudian X2 terhadap Y secara tersendiri, X3 terhadap Y secara tersendiri. Yang ketiga, dapat meramalkan nilai rata-rata variabel bebas yang didasari nilai variabel bebas di luar jangkauan sampel. Jadi, kita juga bisa melihat nilai rata-rata variabel X dari data-data yang kita peroleh dalam penelitian. Model regresi linier yang ideal itu ada 4 kriteria. Yang pertama, eksogenitas yang lemah. Yang kedua, linearitas. Yang ketiga, varians error yang konstan. Yang keempat, autokorelasi untuk data time series. Yang dimaksud eksogenitas yang lemah, sebelum menggunakan analisis regresi, kita harus paham bahwa analisis ini mensyaratkan bahwa variabel X bersifat fix atau tetap ya, karena kita sudah peroleh dari hasil penelitian, bisa dari laporan keuangan, bisa dari hasil kuesioner ya, itu sudah tetap kita peroleh. Sementara nilai variabel Y bersifat random, tergantung nilai variabel X yang diinput dalam rumus regresi yang kita buat, nilai variabel Y itu. Maksudnya, satu nilai variabel X akan memprediksi nilai variabel Y, sehingga ada kemungkinan beberapa variabel Y. Dengan demikian, harus ada nilai error atau kesalahan pada variabel Y. Jadi, ini sesuai dengan yang Ibu berikan ya rumusnya, yaitu Y sama dengan alfa plus beta 1X1, beta plus beta 2X2, plus error. Jadi, untuk error ini adalah sesuatu yang harus kita sandingkan di dalam rumus regresi yang kita gunakan. Kemudian syarat kedua adalah linearitas. Model analisis regresi bersifat linier, artinya kenaikan variabel X harus diikuti secara proporsional oleh kenaikan variabel Y. Jika dalam pengujian linearitas tidak terpenuhi, maka kita dapat melakukan transformasi data atau menggunakan model kuadratik
eksponensial atau model lainnya yang sesuai dengan pola hubungan non-linier. Jadi, untuk linearitas ini bisa dibuktikan dari adanya teori yang menunjukkan bahwa variabel X itu mempengaruhi variabel Y, sehingga akan terjadi hubungan linier atau garis lurus. Nah, garis lurus ini bisa diperoleh hasilnya positif maupun negatif. Hubungan positif itu adalah hubungan yang searah, yaitu apabila variabel X ditingkatkan satu satuan, maka variabel Y juga akan meningkat. Kemudian, jika variabel X diturunkan satu satuan, maka variabel Y juga akan turun satu satuan. Kemudian, jika negatif, hasilnya akan berlawanan arah hubungannya, yaitu jika variabel X-nya meningkat, maka variabel Y-nya menurun. Jika variabel X-nya menurun, maka variabel Y-nya meningkat. Nah, jika tidak sesuai dengan kaidah linearitas tersebut, maka bisa jadi variabel yang kita buat sebagai regresi itu ternyata dia punya model yang lain. Nah, ini bisa dilakukan transformasi data. Transformasi data ini gunanya adalah untuk menyamakan nilai dalam variabel tersebut. Misalnya transformasi logaritma natural. Jadi untuk supaya data kita itu linier bisa ditransformasi terlebih dahulu ya. Nah, itu bisa logaritma natural. Kemudian jika misalnya ternyata data kita itu tidak linier, kita bisa menggunakan model lain yaitu adalah model kuadratik ya atau eksponensial. Kemudian model lainnya yang sesuai pada pola hubungan non-linier ya, misalnya hubungan yang non parametrik itu ya. Jadi non-linier. Jadi ada arah hubungan yang lain, bukan linier ya, bukan secara linier. Misalnya analisis jalur dan lain-lain. Variance error yang konstan ini menjelaskan bahwa variance error atau variance residual yang tidak berubah-ubah pada respon yang berbeda. Asumsi ini lebih dikenal dengan asumsi homoskedastisitas. Mengapa variance error perlu konstan? Sebab jika konstan maka variabel error dapat membentuk model sendiri dan mengganggu model utama. Jadi yang ingin diperoleh bahwa di sini model harus terbebas dari heteroskedastisitas atau nilai variasinya itu harus homoskedastisitas, harus sama ya, supaya nilainya tidak mengganggu model yang ada gitu. Selanjutnya autokorelasi untuk data time series. Jika kita menggunakan analisis regresi sederhana untuk data time series atau data yang disusun berdasarkan urutan waktu, maka ada suatu asumsi yang harus dipenuhi, yaitu asumsi autokorelasi. Asumsi ini melihat pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jika ada gangguan autokorelasi, artinya ada pengaruh variabel lag waktu sebelumnya terhadap variabel Y. Jadi untuk time series itu khusus ya, harus bebas dari adanya autokorelasi atau dari masing-masing periodenya itu datanya tidak boleh saling ada hubungan. Nah, untuk yang tadi, kriteria yang tadi itu intinya adalah syaratnya ya, yang ideal itu harus ada 4 kriteria atau 5 ya. Ya, datanya itu yang pertama harus normal, yang kedua bebas dari heteroskedastisitas, kemudian datanya harus linier, kemudian bebas dari autokorelasi dan juga bebas dari multikolinearitas yang dulu pernah kita uji ya.
Untuk langkah dalam pengujian hipotesis secara parsial atau menggunakan uji T, yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis penelitian terlebih dahulu. Nah, untuk hipotesis ini terdiri dari H0, yaitu di mana variabel X tidak memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Kemudian HA atau hipotesis alternatif itu yang memiliki pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Kemudian yang kedua, menentukan tingkat signifikansi, yaitu dengan menentukan nilai alfa yang kita gunakan. Dalam penelitian yang paling banyak digunakan itu adalah alfa 5% atau 0,05. Yang ketiga, menentukan T hitung. Nah, untuk T hitung ini hasilnya bisa kita peroleh dengan uji melalui aplikasi baik Excel, kemudian SPSS, dan Evius. Yang keempat, menentukan T-tabel, yaitu dengan cara kita lihat T-tabel yang pernah kita gunakan sebelumnya. Nah, di situ nanti kita bandingkan apakah nilai T hitung lebih besar daripada T tabel atau sebaliknya. Untuk kriteria pengujian, diterima jika H0 ya, H0 diterima jika min T tabel atau T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel. Kemudian H0 ditolak jika min T hitung lebih kecil daripada min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Jadi yang kita inginkan adalah posisi H0 ditolak. Karena untuk membuktikan bahwa X berpengaruh terhadap Y. Kemudian membandingkan T hitung dengan T tabel ya. Yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, ini adalah contoh hasil uji T melalui aplikasi SPSS, di mana variabel Y-nya yaitu harga saham, kemudian X1-nya price earning ratio atau PER, kemudian X2-nya ROI atau return on investment. Nah, ini berarti judulnya PER dan ROI berpengaruh terhadap harga saham ya. Nah, untuk T hitungnya bisa kalian lihat di kolom T. Ini adalah T hitung ya, yang kita lihat adalah yang di barisan X1 dan X2-nya saja. Barisan konstan itu tidak perlu kita lihat. Kemudian di sampingnya itu ada nilai signifikansi. Nah, untuk nilai signifikansi ini juga bisa menentukan apakah variabel X itu berpengaruh terhadap variabel Y ya, secara parsial atau secara sendiri-sendiri. Misalnya X1 ini dilihat bahwa nilai signifikansinya 0,227. Artinya dia lebih besar daripada 0,05. Nah, artinya kesimpulannya bahwa PER ini tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Karena dia di atas 0,05. Sedangkan ROI ya, yaitu signifikansinya 0,000, artinya bahwa dia berada di bawah 0,05. Dan kesimpulannya, ROI berpengaruh terhadap harga saham secara parsial. Selanjutnya, di sini akan kita uji hipotesisnya secara manual ya, yaitu dengan membandingkan hasil T hitung dengan T tabel. Pertama, kita menentukan hipotesis terlebih dahulu untuk variabel PER atau price earning ratio. H0 yaitu secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Kemudian HA-nya secara parsial ada pengaruh signifikan antara PER dengan harga saham. Nah, yang kita inginkan adalah
H0-nya ditolak ya, maka HA diterima. Untuk tingkat signifikansinya yaitu menggunakan alfa 5%. Berdasarkan tabel diperoleh T hitung sebesar minus 1,259. Ini diperoleh dari hasil SPSS di kolom T yang tadi ya. Kemudian tabel distribusi T dicari pada alfa 5% atau 2,5% untuk uji dua sisi. Dengan derajat kebebasan atau DF-nya rumusnya N min K min 1. Ya, N adalah jumlah data dan K adalah jumlah variabel independen. Nah, tadi independennya atau variabel X-nya itu ada 2. Berarti nanti 18 ini dari soal ya. Datanya 18. Kemudian dikurangi 2. 2 itu adalah jumlah variabel X-nya. Kemudian dikurangi 1. Nah, 1 ini sudah dari rumusnya. Sama dengan 15. Nanti kita lihat di sebelah kiri DF-nya itu adalah 15. Kemudian di bagian atasnya kita ambil yang alfanya 5% atau 0,05 dan 0,025 untuk uji dua arah. Nah, kita bisa lihat sekarang ke tabel T ya. Tabel T. Nah, ini alfa 5% atau 0,05 untuk uji satu arah dan uji dua arahnya 0,025 itu berada di tengah-tengah ya. Kemudian tadi kita DF-nya sudah dapatkan angka 15. Kita tarik angka 15 ke bagian alfa 5%, yaitu dapat nilai 2,13. Kembali lagi. Nah, di sini kita peroleh nilai 2,13. Atau dengan menggunakan Microsoft Excel dengan cara pada sel kosong ketik sama dengan Tin buka kurung 0,05, 15. Nah, 15 ini adalah DF-nya, 0,05 ini adalah alfanya. Lalu enter, nanti keluarnya juga sama hasilnya ya. Itu untuk nilai T hitung. Selanjutnya, pengujian hipotesisnya, H0 diterima jika T hitung berada di antara min T tabel dan T tabel. H0 ditolak jika min T hitung kurang dari lebih kecil dari min T tabel atau T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, tadi karena hasil T hitungnya itu minus ya, minus 1,259, maka T tabelnya diberi tanda minus. Nah, di sini dilihat bahwa min T hitung lebih besar daripada min T tabel. Artinya H0 diterima ya. Nah, ini min T hitung lebih besar daripada min T tabel ya. Jadi kebalikannya ya. Kalau H0 ditolak, kan tadi min T hitung lebih kecil daripada min T tabel. Tapi kalau kebalikannya berarti H0 diterima. Artinya tidak terdapat pengaruh ya antara PER terhadap harga saham. Kemudian untuk variabel X2 yaitu ROI. Nah, ini H0-nya, hipotesisnya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara ROI dengan harga saham. Kemudian H-nya secara parsial ada pengaruh signifikan antara ROI dengan harga saham. Yang kita inginkan adalah H0-nya ditolak. Nah, untuk tingkat signifikansinya sama, yaitu 5%. Kemudian di sini T hitungnya dari kolom hasil SPSS yang tadi yaitu 5,964 yaitu positif. Kemudian tabel T-nya ya
sini alfanya 5% dan DF-nya masih sama 15. Didapatkan T-tabelnya sama yaitu 2,13. Kemudian pengujian hipotesisnya untuk kriterianya sama ya, karena positif. Jadi seharusnya T hitung lebih besar daripada T tabel. Nah, di sini diperoleh 5,964 untuk T hitungnya lebih besar daripada T tabelnya yaitu 2,131. Maka H0 ditolak. Artinya ROI berpengaruh terhadap harga saham ya. Nah, di sini kesimpulannya. Selanjutnya untuk pengujian secara simultan ya. Jadi tadi parsial satu persatu X-nya diuji. Sekarang secara bersamaan ya, keseluruhan variabel X-nya apakah mempengaruhi variabel Y. Nah, langkahnya sama, hanya saja untuk uji F ini nanti kita akan mencari nilai F tabelnya ya. F hitungnya sudah diperoleh dari aplikasi baik Excel, SPSS maupun Ivius. Nah, kita bandingkan dengan F tabel. Kriteria pengujian H0 diterima bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. H0 ditolak bila F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi yang kita inginkan ini ya, H0 ditolak. Nah, jika minus berarti kebalikannya. H0 diterima jika min F hitung lebih besar daripada min F tabel. H0 ditolak jika min F hitung lebih kecil daripada min F tabel ya, kebalikannya intinya. Membandingkan F hitung dengan F tabel dan menarik kesimpulan. Nah, ini contoh dari hasil uji SPSS ya, melalui aplikasi SPSS. Di sini kita melihatnya di tabel yang judulnya ANOVA. Kalau yang tadi di koefisien ya. Kalau uji T di koefisien, kalau uji F di tabel ANOVA. Di sini ada F hitungnya di kolom F yaitu 25,46. Nah, kemudian nilai signifikansinya yaitu apabila di bawah 0,05 berarti secara simultan ROI dan PER berpengaruh terhadap harga saham. Nah, di sini nilai signifikansinya yaitu 0,00 artinya lebih kecil daripada 0,05 yaitu ROI dan PER secara simultan berpengaruh terhadap harga saham. Nah, untuk hipotesisnya sama ya. Yang pertama, HO-nya tidak ada pengaruh secara signifikan antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. H-nya ada pengaruh secara signifikan antara PER dan ROI secara bersama-sama terhadap harga saham. Jadi yang diinginkan adalah H0 ditolak ya. Nah, tingkat signifikansinya masih sama menggunakan alfa 5%. Kemudian F hitungnya tadi 25,465 ya di kolom F di hasil SPSS-nya. Kemudian untuk menentukan F tabel ya, kita memerlukan 2 DF ya, ada DF1 dan DF2. Kalau tadi kan DF-nya 1 ya di tabel T. Nah, tabel F DF-nya ada 2 di kiri dan di atas. Nah, untuk DF1 yaitu jumlah variabel keseluruhan dikurang 1. Nah, keseluruhan itu maksudnya sama variabel Y-nya juga. Jadi di sini penelitiannya kan tadi ada variabel ROI, ada variabel PER, ada variabel harga saham kan ada 3. Nah, 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Kemudian DF2-nya N jumlah data dikurangi K jumlah variabel independen atau variabel X. X-nya saja ya. Kemudian dikurangi 1. Nah, N-nya itu tadi kan 18 ya di contoh soalnya. Kemudian dikurangi 2. 2 itu
karena variabel X-nya ada dua, yaitu ROI dan PER. Dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, hasil diperoleh untuk F tabel. Kita lihat ya F tabelnya. Tabel. Nah, di sini tadi untuk DF1-nya, yaitu jumlah variabel keseluruhan dikurangi 1. Tadi variabelnya kan 3 ya. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Kemudian DF2-nya tadi 15 karena N min K min 1. N jumlah data dikurangi K jumlah variabel X dikurangi 1. N-nya 18, K-nya 2, kemudian dikurangi 1 sama dengan 15. Nah, ini kita tarik ya dari angka 15 sebelah kiri ya, baris 15 ke kolom angka 2. Yaitu didapatkan nilai 3,68. Nah, kita balik lagi. 3,68. Nah, untuk Excel-nya bisa kalian ketik rumus sama dengan F-in. Buka kurung 0,05 ini alfanya di koma 2 ini nilai DF1-nya, koma 15 ini DF2-nya. Kemudian enter. Hasilnya sama ya. Nah, untuk pengujian hipotesisnya secara simultan uji F, H0 diterima bila F hitung lebih kecil daripada F tabel. H0 ditolak bila F hitung lebih besar daripada F tabel. Yang kita inginkan ini ya, F hitung lebih besar daripada F tabel. Nah, untuk negatif itu kebalikannya ya. Tinggal dibalik tanda ini aja besar kecilnya. Kemudian nilai F hitung yang tadi yaitu 25,465 lebih besar daripada F tabelnya yaitu 3,683. Maka H0 ditolak. Kesimpulannya, artinya ada pengaruh secara signifikan antara price earning ratio atau PER dan return on investment secara bersama-sama terhadap harga saham. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa PER dan ROI secara bersama-sama berpengaruh terhadap harga saham perusahaan di BED. Oke, untuk materi mengenai uji hipotesis penelitian ya baik parsial maupun simultan sudah cukup. Nah, untuk aplikasi SPSS dan IPS-nya di video terpisah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.